Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Destiani dari kelas 12 IPS 4 nomor 21 tugas sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat perubahan sosial. Berikut ini adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang berhubungan dengan masyarakat lain mengalami perubahan yang lamban. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut tidak mengetahui perkembangan masyarakat lain yang dapat memperkaya kebudayaan sendiri. Mereka terkungkung dalam kebudayaan mereka dan pola-pola pemikiran yang masih sederhana. Contohnya, suku-suku bangsa yang masih tinggal di pedalaman. Yang kedua, masyarakat yang bersifat tradisional. Umumnya, masyarakat tradisional memegang kuat adat istiadat yang ada. Mereka menolak segala hal baru yang berkenaan dengan kehidupan sosial. Adat dan kebiasaan diagung-agungkan. Sikap ini menghambat masyarakat tersebut untuk maju. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya tidak dapat menerima hal-hal baru. Pola pikir dan cara pandang mereka masih bersifat sederhana. Mereka umumnya enggan mengikuti gerak perubahan yang ada. Artinya, masyarakat statis dan tidak mengalami perubahan yang berarti. Yang keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat pada sekelompok orang. Adanya vested interest yang kuat dalam suatu kelompok menyebabkan perubahan sulit terjadi. Hal ini dikarenakan setiap kelompok yang telah menikmati kedudukannya akan menolak segala bentuk perubahan. Mereka akan berusaha mempertahankan sistem yang telah ada. Mereka takut adanya perubahan akan mengubah kedudukan dan statusnya dalam masyarakat. Yang kelima, ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi. Terciptanya integrasi merupakan harapan dan cita-cita masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, integrasi merupakan sesuatu yang dilindungi oleh masyarakat. Segala hal baru ditolak untuk menghindari kegoyahan dalam integrasi masyarakat. Yang keenam, prasangka buruk terhadap unsur budaya asing. Sikap demikian sering dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Pengalaman-pengalaman tempo dahulu menyebabkan mereka senantiasa berprasangka buruk terhadap budaya asing. Akibatnya, mereka menolak segala hal baru, terutama berasal dari bangsa asing, walaupun akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh, hambatan ideologis. Perubahan yang bersifat ideologi sangat sulit dilakukan. Mengapa demikian? Setiap orang memandang ideologi sebagai sebuah pedoman hidup yang paling mendasar. Oleh karena itu, perubahan yang bersifat ideologis tidak mungkin terjadi terlebih pada masyarakat tradisional ketika ideologi dipegang kuat dalam kehidupan sosial. Yang kedelapan, adat dan kebiasaan yang mendarah daging. Kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya pokoknya. Apabila kemudian pola-pola perilaku tersebut tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan, maka akan terjadi krisis. Misalnya, dalam adopsi inovasi yang kemudian dapat menggantikan tenaga manusia. Tidak selalu mudah terjadi karena di sisi tertentu, teknologi dapat menggantikan keberadaan tenaga manusia sehingga terjadi efektivitas dan penghematan. Di sisi lain justru memunculkan masalah baru, yakni terjadi pengangguran. Yang kesembilan, nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nilai ini dimiliki oleh sebagian individu yang berlatar belakang mengalami kegagalan, sehingga merasa bahwa pada hakikatnya hidup itu buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Rasa putus asa dan menyerah lebih menguasai daripada ingin bangkit dan mencoba yang baru lagi, sehingga nilai ini penghambat terjadinya perubahan sosial. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.